Ini ada pantai tersembunyi ini teman-teman di sebelah sini ya. Ini bagus banget teman-teman pantainya. Ailot Gonggang, Poncol, Magetan. Nah ini, oh pantesan namanya Jalan Poncol. Ini Poncol ini ternyata nama daerah ya teman-teman ya di sini. Wah ini jalannya keren banget teman-teman. Ini nih rumah singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman, ditempati tanggal 23 Maret 1949 sampai 30 Maret 1949 teman-teman. Pagi teman-teman Riding Maniak. Nah hari ini kita udah jam setengah 6 pagi. Kita lagi ada di pantai Watu Karang yang ada di Kabupaten Pacitan teman-teman. Nah ini tempat yang dijuluki Raja Ampatnya Pulau Jawa teman-teman. Pantainya memang bagus banget ya teman-teman ya. Menarik banget dan memang ada pulau-pulaunya mirip di Raja Ampat. Nah hari ini teman-teman kita akan berangkat dari pantai Watu Karang ini langsung menuju ke kota Pacitan untuk cari kuliner di sana. Dan kita juga bakal lanjut ke Sarangan teman-teman. Nah ini pengalaman pertama kita untuk ke Sarangan ya teman-teman ya. Kita penasaran banget ada apa di sana. Katanya sih ada danau yang bagus banget. Nah teman-teman ikutin terus perjalanan kita hari ini dan keseruan yang akan terjadi hari ini. Let's go teman-teman, kita gas. Ini mah banyak tuh, sampai tiap warung ada. Oke teman-teman, kita sekarang baru jam 8 lewat 19 ya teman-teman. Kita sekarang mau meninggalkan Watu Karang teman-teman. Kita bakal keluar, tapi kita mau lihat dulu ini tempat pantai yang ada kedai pizza yang tadi malam kita sempat datang. Pantainya kayaknya menarik teman-teman, tapi kita belum sempat lihat karena gelap banget pantainya waktu tadi. Jadi sekarang kita sambil pulang kita mau lewatin teman-teman. Nah hari ini rencananya kita bakalan touring sekitar 350 km teman-teman menuju ke Pacitan. Lalu kita bakal ke Sarangan. Nah dari Sarangan kita rencananya nanti malam bakal nginep di Wonosobo teman-teman. Nah kalau sempat memang kita bakal mampir dulu ke beberapa destinasi yang menarik juga ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya ternyata cuacanya bagus, kita kelihatannya bisa cukup cepat. Kita bisa datang-datang ke beberapa tempat teman-teman. Nah ini tempat yang recommended banget teman-teman ya. Kalau teman-teman yang main ke Jogja boleh nih sempetin hadir datang ke sini, cobain main gitu ya. Waduh ini tempatnya buat yang cari ketenangan, cari refreshing gitu ya. Waduh ini enak banget teman-teman. Nah ini tadi malam kita sempat ke Sitos ini nih. Nah sekarang kayaknya masih tutup. Kita mau parkir di sini di pantainya. Yuk sini. Oh kita foto yuk di sini. Wah orang aja Tan ngadep ke depan nih Tan motornya. Oh gitu, nanjak batu. Ini bagus banget, pantesan ini ya. Kita tadi foto-foto di pantai depannya Sitos ini teman-teman. Nah kita mau lanjut naik ke atas, kita mau lihat ada apa aja ya di atas. Nah ini tempat makannya Sitos yang tadi malam teman-teman. Nah ini kita langsung pemandangannya itu langsung ke laut lepas teman-teman ya. Wih ini keren banget. Wah ini mantap ya, ini ternyata memang bagus banget teman-teman pantainya ini tuh. Cuma memang agak dalam ya, kalau untuk pasirnya bagus banget dan enak buat berenang. Tapi memang kita ke tengah sedikit udah langsung dalam teman-teman. Ini vibesnya Bali banget teman-teman, udah nggak ini deh, nggak diraguin untuk wisata kesini. Ini bagus banget, recommended teman-teman. Kita penasaran aja sih teman-teman ya, pengen lihat ini ada apa aja sih di sini. Nanggung banget soalnya kalau udah sampai sini kita nggak cobain.
Wah, ini ternyata ini kayaknya jadi semacam bumi perkemahan gitu ya, tempat orang-orang camping di sini teman-teman. Ini kita mau foto, ambil foto. Kita lanjut turun ya teman-teman. Waduh, ini ternyata pantainya bagus banget teman-teman di sebelah sini ya. Makanya di sini makin banyak orang nih di sini ya, ada yang camping segala macam, walaupun nggak ada pohonnya. Ini panas banget pastinya teman-teman, tapi memang pemandangannya ini the best banget di sebelah sini. Wah, ini kita nggak sangka ya ada tempat yang ke ujungnya ini tetap bagus dan rame sama orang-orang camping. Nah, di sini juga banyak teman-teman yang camping. Ini bener ya teman-teman ya, Watu Karang saya nggak bosan-bosan bilang ini recommended banget buat teman-teman yang suka pantai, suka explore ke tempat-tempat yang agak sepi gitu ya, cari ketenangan. Ini bener-bener recommended teman-teman, apalagi kalau teman-teman bawa motor ya, ini kita bisa explore sampai ke sini. Nah, ini jalannya habis, ini Teguh udah kayaknya mau balik lagi ke atas, ini nggak akan dilanjut kayaknya ya. Gue nggak dilanjut, susah ya. Susah ke atas. Off-road? Wah gila itu ya, ini banget ya batu-batunya. Udah, itu mah udah off-road. Udah deh, mundur gue juga. Kalau mau jalan kaki. Jangan. Don. Ini kita udah jam 9:06 teman-teman ya. Kita lagi dalam perjalanan menuju keluar dari pantai Watu Karung teman-teman. Nah, ini kita udah keluar dari kompleks ini ya, penginapan. Nah, ini kita udah mulai sepi nih di sini ya. Tadi kompleks pantainya ada di sebelah sana. Ini di sini ada loket pembayaran yang kemarin kita bayar teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke hutan-hutan. Nah, medannya itu kemarin kita ini ya teman-teman ya, menurun terus kayak dari atas gunung turun ke bawah. Nah, sekarang kita ini bakal menghadapi banyak tanjakan ekstrim teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini, pastiin motornya sehat ya teman-teman ya, terutama kalau pakai motor-motor matic. Nah, tadi kita sempat lihat juga dari yang camping ya teman-teman ya, banyak yang pakai motor Beat. Tadi ada beberapa orang pakai motor Beat 110 cc itu teman-teman ya, ternyata kuatnya sampai sini ya. Jadi pastikan asal motornya sehat, ini buat tanjakan-tanjakannya pasti bisa teman-teman. Teman-teman, kita lagi ada di jalur selatan ya teman-teman ya, jalur lingkar selatan yang menuju ke Pacitan teman-teman. Ini jalurnya memang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu padat, kosong, bisa dibilang kosong malahan ya. Tapi ini untuk tikungannya betul-betul ekstrim ya teman-teman ya, nikung terus, kita nggak ada jalur lurus hampir dari tadi, betul-betul belok terus belok. Ini juga ya, kita walaupun seneng kalau cornering, tapi kalau terus-terusan belok kayak gini capek juga teman-teman ternyata. Aduh ampun, ini bener nggak dikasih jalur lurus sama sekali teman-teman. Mungkin karena medannya, aduh ada jalur basah, mungkin karena medannya memang ini ya, memang gunung-gunung gitu mungkin ya teman-teman ya. Jadi kita terus dikelok-kelok terus kayak gini. Dan oh, ini Mentari Ocean View, wah gile. Ini mah kayak silat tuh. Iya, keren banget ya ini. Itu kapalnya tuh tenggelam ya? Enggak, itu kayaknya mah itu ngambang kan itu. Terus kita ngoleng mana gitu. Nah, kan belokan ini kayak Ini rumah makan sari laut Bugandos, ikan goreng Bugandos. Kita mau masuk ke dalam ya teman-teman. Nah, ini kita, oh ternyata seafoodnya kayaknya prasmanan gini ya. Oh, ini nih ada ini ya, kayak nasi rames mungkin ini ya. Ini kita di Bugandos, kita pesen makanannya di sini nih. Nah, teman-teman Riding Maniac lagi pada pesen makanan. Di bawah ya Mas. Rames dan ada lobster juga nih di sini. Lobsternya bisa pilih, ada harganya ini. Ada yang 175.000, itu ada yang 200.000, 280. Ini ada yang besar banget nih teman-teman, harganya di 300.000.
Oke teman-teman, kita udah pesen ya, tadi kita jadi pesen cumi goreng tepung sama ikan yang digoreng tepung juga sama tahu, kita nggak pakai nasi. Ini di Bugandos, ternyata di bagian belakangnya itu view-nya bagus banget teman-teman, ada danau ya di belakang itu, ada danau, ada perahu-perahu, ini nggak tahu tempat apa ya, kayak tempat wisata gitu. Kita bisa lihat danau di belakangnya ini sambil makan, kita sambil lihat view danau teman-teman. Ini keren banget. Yuk. Ya, dipakai Sam. Ya, ya. Udah, siap. Yuk. Kiri hati-hati motor ya. Kita berapa kilo Sam tadi teh? 92 kilo, 2 jam 43 menit. Oh bener, 20 kilo mah. persis Masuk yang gunung. aku kasih ya kemarin. Oh. Oke teman-teman, kita udah beres dari Bugandos tadi ya. Sekarang kita ada di kota Pacitan teman-teman. Nah ini nih, kita lagi di kotanya ya teman-teman ya. Kita bakal gas langsung menuju ke Talaga Sarangan teman-teman. Nah ini untuk menuju Sarangan, kita dari sini jaraknya sendiri ada di 92 km. Walaupun jaraknya relatif dekat ya teman-teman ya, tapi estimasi dari Google Map itu hampir 3 jam teman-teman. Kelihatannya dari ininya ya, jalanannya mungkin memang nggak terlalu bagus mungkin ya, atau jalanan kecil gitu, makanya estimasinya cukup lama teman-teman. Untuk 90 kilo yang harusnya bisa di 1,5 jam sampai 2 jam, ini estimasinya sampai 3 jam teman-teman. Nah nanti kita memang belum pernah, kita lihat ya teman-teman ya, jalanannya kayak apa ya. Teman-teman, kita udah di jam 11:10 ya teman-teman ya. Kita sekarang di Google Map ini ada di Jalan Arjosari Purwantoro teman-teman. Jadi kita lewat jalan gunung. Tadi ada 3 rute yang disaranin Google Map. Ada rute jalan besar ya ke arah utara, terus ada yang tengah teman-teman, ini motong gunung gini naik ke pegunungan. Nah kita sengaja pilih yang ini memang karena jarak tempuhnya paling pendek teman-teman, dan kita memang lebih prefer untuk jalur kayak gini ya daripada lewat ke kota-kota sama ke permukiman gitu, soalnya pemandangannya kurang asik ya teman-teman ya kalau kayak gitu. Nah kalau kayak gini kan asik banget ya, pemandangan pegunungan, pohon-pohon. Teman-teman, kita ini ada rumah singgah Jenderal Sudirman ya teman-teman di sini. Kita mau lihat dulu ini rumahnya kayak apa ya. Oh ini nih, rumah singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman, ditempati tanggal 23 Maret 1949 sampai 30 Maret 1949 teman-teman. Wah ini keren banget ya, kita pengen lihat rumahnya. Mau lihat dulu gue ini. Boleh masuk kan ya? Nah ini jadi rumah yang dipakai Panglima Besar Jenderal Sudirman di tahun 49 teman-teman. Tadi kita nggak sengaja lewat ya, makanya kita pengen lihat teman-teman ya. Wah ini rumahnya kayak gini ya, di pedalaman banget. Ada yang tinggal teman-teman ya di sininya, dipakai juga rumahnya. Wah ini rumah khas Jawa banget. Kita foto dulu teman-teman. Keren ini ya. Aduh nggak sangka bisa nemu kayak gini ya. Ini rumahnya teman-teman ya, mirip rumah joglo. Kalau nggak salah ini rumah kayak gini disebut limasan kayaknya ya, khas Jawa Timur gitu teman-teman setahu saya ya. Kalau salah boleh dikoreksi nih teman-teman. Ini rumahnya masih tradisional banget. Mungkin masih sama nih bentuknya sama yang dulu. Oke kita mau gas lagi ya, soalnya kita memang nggak banyak waktu juga ini teman-teman. Oke kita mau gas balik ke jalur utama lagi, langsung menuju Sarangan teman-teman. Oke let's go. Oke teman-teman, kita sekarang udah di jam 12:44 teman-teman. Kita masih di dalam perjalanan menuju Talaga Sarangan ya teman-teman ya. Tadi kita
ternyata ngelewatin kota Wonogiri ya teman-teman ya. Kita sempat masuk sebentar. Nah dari kota Wonogiri itu kita masuk ke jalan kecil lagi, kayaknya ini masuk ke pedesaan gitu lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ada tulisan ini Desa Kenteng namanya. Nah di Desa Kenteng ini kita melewati jalanan pedesaan yang kayak gini nih teman-teman. Enak banget, jalanannya mulus, kayaknya baru nih aspalnya, halus banget teman-teman. Kita bakal melewati ini, jaraknya itu udah nggak jauh sama sekali teman-teman ya. Kita di 24 km lagi menuju Sarangan teman-teman. Di Google Map estimasinya itu ada di 41 menit, harusnya nggak terlalu lama ya teman-teman ya. Memang ini untuk jarak tempuhnya sendiri 20 kilometeran itu deket ya, tapi estimasinya di 40 menitan. Berarti memang speednya kita itu mungkin nggak akan bisa terlalu cepat di sini mungkin ya, jalannya nanti mungkin makin kecil ya. Itu kenapa Google Map kasih estimasinya 40 menitan. Oh ini rumahnya bagus-bagus barusan. Teman-teman kita masuk di wilayah Bulukerto nih. Waduh ini tadi turunannya kencang banget teman-teman, dan ini sekarang naik langsung ya teman-teman ya. Gila ini rutenya. Kita udah makin dekat nih teman-teman ya, dari desa Bulukerto ini kita udah nggak terlalu jauh ya teman-teman, tapi ini medannya ternyata naik turunnya ekstrim teman-teman. Yang tadi turunannya ngeri banget. Nah ini kita sekarang masuk ke sini nih teman-teman, belok ke kiri. Suasananya makin pedesaan ya, ini rumah-rumah pedesaannya khas banget tuh kayak gini. Selamat datang di Kelurahan Bulukerto, masih Bulukerto ya. Dari tadi kita ternyata desanya ini cukup luas ya teman-teman ya, Bulukerto ini. Teman-teman kita baru keluar dari desa Bulukerto tadi ya teman-teman ya. Kita sekarang masuk ke jalan Poncol Puh Pelem katanya ya. Jadi jalan antara Poncol dan Puh Pelem. Di sini lihat di peta jalanannya cukup besar. Mungkin nanti kita sudah dekat baru masuk lagi ke Sarangan. Kita nggak tahu nih Sarangannya itu di pinggir jalan besar gini atau masuk ke dalam lagi ya. Tapi kalau lihat dari jalannya besar kayak gini, kita kayaknya udah nggak lama lagi nih. Udah deket ya dari peta juga, ini tinggal sekitar 20 menitan lagi, 13 km teman-teman, udah deket banget tuh. Tapi di sini udah rame lagi pemukiman warga ya, jadi udah bukan kampung-kampung kayak yang tadi. Kita udah keluar nih, masuk ke jalanan besar lagi teman-teman. Magetan, Sarangan. Oke, ini kita memang kalau Sarangan itu katanya masuknya dari Magetan ya teman-teman ya. Nah ini ternyata jalan besarnya ini ya, kayaknya memang dari sini. Kalau tadi kita lewat dari jalan kecil itu, jalan menuju ini dari Wonogiri, kayaknya motong jalan lewat jalan-jalan kecil itu ya teman-teman ya. Ini bagus banget ya teman-teman ya ini. I love Gonggang, Poncol, Magetan. Nah ini, oh pantesan namanya Jalan Poncol. Ini Poncol ini ternyata nama daerah ya teman-teman ya di sini. Wah ini jalannya keren banget teman-teman. Wih gila ya ini, keren-keren, mantap. Wih ini di Poncol ini jalanannya menurun terus teman-teman ini, aduh. Ya ampun ini. Wih, tapi pemandangannya luar biasa ya teman-teman ya. Ini di Poncol Gonggang, itu mungkin Gonggang itu nama tempatnya ya teman-teman ya. Nah ini kita langsung nanjak teman-teman ke atas. Wih keren, mantap.
jalurnya ya teman-teman, ini keren banget. Oh, ini namanya mungkin tanjakan Poncol mungkin atau tanjakan Gonggang itu ya. Tuh ini mobil-mobil juga cukup keberatan ya ini. Memang medannya cukup ekstrim teman-teman, tanjakannya cukup terjal ya ini. Tapi pemandangannya luar biasa teman-teman. Ini memang ada di pinggirnya itu lembah, jadi kita bisa lihat langsung pemandangan tuh. Wah, keren. Mantap teman-teman. Ini kita gas ya. Kita langsung menuju Sarangan. Ini udah deket banget. Ya, oke. Tikungan-tikungannya benar-benar tajam. Wah, ini di depan ada gunung apa ya teman-teman ya. Ini tinggi banget, megah kelihatannya. Keren itu pemandangannya di kiri. Bagus banget teman-teman. Jam 2 teman-teman, kita udah ada di Jalan Raya Sarangan nih teman-teman ya. Udah deket banget teman-teman, udah tinggal sekitar 3,9 km. Nah, sekarang kita estimasi Google Map-nya udah tinggal 8 menit teman-teman ya. Kita Jalan Raya Sarangan ternyata ramai banget ya ini. Saya nggak tahu ini menghubungkan apa, tapi kalau kita ke belakang itu ke kota Magetan teman-teman. Nah, ini Taman Sarangan. Nah, ini teman-teman kita belok kiri di sini ya teman-teman ya, masuk ke Talaga Sarangan. Nah, ini jalanannya ternyata besar juga ya teman-teman. Dari Jalan Raya Sarangan kita belok ke kiri masuk ke jalanan ini teman-teman. Kita udah ada di atas banget ini. Jadi posisinya itu kayak udah di puncak gunung gitu ya teman-teman ya. Kita dari tadi nanjak terus. Nah, ini kita udah di puncak. Udaranya pun beda teman-teman ya. Ini langsung turun tuh. Tadi cukup panas. Nah, sekarang udaranya dingin, berasa dingin di sini. Ini kita untuk masuk Sarangan ada loket ya teman-teman ya. Kita masuk ke sini nih teman-teman. Nah, ini. Nah, dari loket kita langsung lurus teman-teman ya, langsung lanjut. Ini kita masuk ke sini teman-teman. Ramai banget nih. Ada banyak toko-toko, ada hotel juga ya ternyata di sini. Ini resto dan cafe Harmada Sarangan. Rezeki Hotel. Wah, ini ramai banget ya teman-teman. Ternyata ada pusat oleh-oleh juga di sini. Wah, ini bingung banget harus kemana. Kita udah sampai nih teman-teman di Talaga Sarangan teman-teman. Ini kita nggak expect ternyata memang serame ini ya tempatnya. Wah, ini banyak pedagang banget teman-teman ya buat beli oleh-oleh, makanan, dan ini mainan anak-anak teman-teman di sini. Nah, ini tempatnya seramai ini teman-teman, sekelilingnya pedagang semua. Nah, untuk yang mau nginep juga di sini hotel-hotelnya banyak ya teman-teman ternyata. Untuk danaunya, telaganya katanya sekitar 20 meter. Kita jalan ke sini teman-teman. Nah, ini kita penasaran banget, kita akhirnya sampai ya teman-teman. Oh, itu tuh di depan ya ternyata. Wah, telaganya besar teman-teman. Nah, ini teman-teman banyak yang motoran juga ya ke sini ternyata. Wah, ada yang main speedboat ini. Keren banget itu. Ini jadi talaganya ternyata bukan berombak ya, tapi memang kena deburan dari speedboatnya ini teman-teman. Nah, ini nih. Wah, gila ya, kencang banget teman-teman ini. Ini buat telaganya kelihatannya memang seluas ini aja ya teman-teman ya, dari yang kita bisa lihat aja teman-teman yang di belakang kita ini nih. Nah, tapi tempatnya ini luas, banyak pedagang dan banyak yang datang nih teman-teman. Itu yang mau naik speedboat juga kelihatannya antri. Banyak banget teman-teman yang mau naik speedboat. Tuh, itu ada 3. Wih, ada 3 balapan tuh. Keren banget. Disusul sama yang ini nih. Kayaknya ini wisata ini ya utama di sini, soalnya banyak yang antri banget nih teman-teman di sini. Kayaknya seru nih, harus coba ya. Itu memang
Kayaknya seru banget. Mau cobain, Sep? Gi, mau cobain? Ada coba. Ini teman-teman riding maniak semuanya mau pada coba kayaknya. Cobain. Tapi kayaknya ini bakalan basah ya ini. Teman-teman, kita jadinya mau naik speedboat. Kita penasaran buat cobain speedboatnya ya teman-teman. Jadi ini sewanya itu per satu speedboat teman-teman. Satu speedboat bisa untuk 4 orang. Kalau kita pilih 2 putaran harganya 150.000, dan kalau kita pilih 3 kali muter itu di 200.000 teman-teman. Nah, kita kebetulan ada 4 orang nih, kita mau cobain ya teman-teman ya. Kita lagi antri, kita bakal naik, kita udah pakai baju pelampungnya nih teman-teman. Kita penasaran pengen coba. Nih, speedboatnya udah ada di sini teman-teman. Nah ini nih. Wih. Oke, yuk kita cobain teman-teman. Oh iya. Ya, Apa depan 2 orang enggak? Dipikir berarti. Depan 2 orang enggak, Pak? Oh, depan dua. ini kita Oh, Mau di depan, di belakang tuh. oh di depan. Oh iya, di belakang aja deh. Biar kelihatan. Di depan bisa. Oke, ini kita mulai naik speedboatnya teman-teman. Yuk, let's go. From the first mile to the last, through every storm we pass, we stand side by side with one beating heart inside. Because we are riding maniac. Because we ride as one. We stand side by side. wih, mantap ini. Because we are Oke, teman-teman, kita udah beres ya main di Talaga Sarangan, teman-teman. Ini di jam 3 lebih 16, teman-teman ya. Ini sebetulnya di luar waktu yang kita rencanakan ya. Kita agak kelama, ternyata malah main speedboat dulu. Kita malah ngemil-ngemil makan juga, teman-teman. Nah, ini kita sekarang udah beres. Memang ramai banget itu tadi di sana, kita sempat main speedboat. Tadi sempat terbangin drone juga, teman-teman, untuk dokumentasi ini naik speedboatnya, teman. Nah, puas banget ya pokoknya dari Sarangan ini, kita udah seneng banget, teman-teman. Sekarang kita bakal menuju ke Wonosobo ya, teman-teman ya. Tapi mungkin di jalan ini kita bakal menuju Sate Pawaris dulu. Itu katanya enak, teman-teman ya. Kita bakalan makan dulu di situ. Nah, kita nanti menuju Wonosobo, kelihatannya sampainya malam, teman-teman. Teman-teman, kita rencananya kan bakal ke Wonosobo ya. Ini kita ada beberapa jalur, bisa lewat jalur utara, bisa lewat selatan. Nah, kita sekarang ini ambil jalur tengah lewat Jalan Lawu Lama kalau ditulisannya di Google Map, teman-teman. Nah, ini jalurnya sendiri katanya sedikit lebih jauh ya dari ambil jalur ke selatan. Tapi ke sini pemandangannya sama ini ya, suasananya itu lebih enak untuk riding katanya, teman-teman. Jadi lebih asik lah katanya daripada lewat jalur nasional, itu lebih membosankan ya kayak gitu. Akhirnya kita pilih jalan sini nih, teman-teman. Memang sih kita lebih suka ini ya, walaupun jadi lebih lama, tapi kalau perjalanannya fun, nah kita tetap pilih yang itu ya, teman-teman ya, yang kayak gini nih jalannya. Ini untuk jalur sini sendiri kita jadi lewat pegunungan ya, teman-teman. Ini udaranya yang tadinya udah dingin, kita makin dingin nih, teman-teman. Kita udah di 23 derajat suhunya. Kita makin naik lagi ke puncak, makin atas makin dingin, teman-teman. Tuh, dari puncak udah kelihatannya berkabut ini. Ini untuk destinasi Sarangan sebetulnya udah sempet jadi rencana touring dari lama ya, teman-teman ya. Tapi banyak yang bilang katanya kalau ke Sarangan doang tanggung katanya, soalnya jaraknya memang ini ya, untuk nginep 2 hari itu tanggung. Tapi kalau dipaksain untuk pulang pergi 1 hari juga terlalu jauh, terlalu capek katanya, teman-teman. Jadi kita akhirnya di hold waktu itu. Nah, kebetulan kali ini kita ada rencana ke
Pacitan. Nah, ini kita pulangnya makanya tadi datang ke Sarangan, teman-teman. Dan akhirnya kita udah lihat Sarangan. Bagus ya, teman-teman ya. Cukup menyenangkan di sana. Kita ini tadi yang paling senangnya itu main speedboat, teman-teman. Di kebut, betul-betul kebut ya. Wah, ini di sini teman-teman, ini kabutnya turun makin tebal ya teman-teman ya. Ini udaranya udah makin dingin lagi, udah 19 derajat teman-teman. Aduh ya ampun, ini nggak sangka ya ternyata di Gunung Lawu ini dingin banget. Ini perjalanannya luar biasa banget menuju Wonosobo. Ini treknya ternyata cukup menantang teman-teman, apalagi kita udah kesorean nih teman-teman. Untuk jalannya kosong ya teman-teman. Ini mungkin memang bukan jalur utama, kayaknya ini jalur tengah ini. Jadi memang mayoritas ini masih hutan-hutan. Nah, kadang-kadang ada penjual makanan juga kayak gini. Udah gitu nanti lanjut hutan lagi teman-teman. Kayak nama tempatnya Cemoro Sewu mungkinnya ini ya. Cemoro Sewu banyak. Oh, nama tempat wisata ternyata Cemoro Sewu. Mungkin ada tempat wisata ya di sini ya, kita nggak tahu apa ini, tapi kelihatan cukup ramai nih, banyak pedagang juga, banyak penjual makanan di sekitar sini. Tawangmangu teman-teman, ini kita dari puncak bukit nih ya, kita ngelihat ke bawah ini, wah ini kabut semua, nggak kelihatan apa-apa teman-teman, dan udaranya dingin banget ini. Ini sering banget ya saya dengar Tawangmangu baru pertama kali nih lihat ke sini. Ternyata di puncak gunung kayak gini ya. Wah, ini turun. Aduh, turunnya jauh banget ini. Waduh. Ini paling takut sih kalau turun-turun panjang banget gini ya. Ini pernah kejadian remblong soalnya waktu di Dieng, tanjakan Kerakalan. Aduh, itu remblong ngeri banget. Wah, ini kok nggak habis-habis ya ini turunannya. Waduh. Wah, ini ya serba salah teman-teman, mau direm takut panas ya. Belum nanti kalau nggak direm ini kenceng banget lagi. Ini turunannya benar-benar ekstrim. Aduh, antum akhirnya. Ini akhirnya habis ya turunannya. Yang paling ngeri itu teman-teman kalau udah turunannya panjang ditambah jalanannya jelek teman-teman. Jadi kita nggak bisa atur kecepatan, kita harus benar-benar pelan gitu ya. Rem itu makin cepet panas teman-teman. Nah, tapi untungnya ini di sini udaranya dingin banget teman-teman. Di 20 derajat Celcius, mungkin ini ngebantu juga ya supaya remnya supaya nggak overheat, supaya nggak terlalu panas teman-teman. Teman-teman, kita udah jam 4:45, kita hampir jam 5 sore ya teman-teman ya. Kita ini udah sampai di kota Sragen. Nah, kita bakal menempuh jarak yang kurang lebih tadi dari Sarangan itu sekitar 230 km teman-teman ke Wonosobo ya, ke Hotel Kresna yang udah kita booking. Nah, ini kita udah di dalam setengah perjalanan ya, kita udah hampir jam 5. Kita sekitar 141 km lagi. Perkiraan Google ini kita bakal sampai dalam durasi sekitar 3 jam 49 menit teman-teman. Masih sekitar 4 jam lagi ya teman-teman ya. Sekarang hampir jam 5, berarti kita kemungkinan bisa sampai di jam 9 kalau kita nggak makan dulu ya. Tapi ini kita memang udah cukup lapar ya teman-teman. Jadi kayaknya kita bakal makan dulu, mungkin bakal sampai hotel di sekitar jam 10 teman-teman. Nah, ini kayaknya masih di kota Sragen ya, kita banyak lewat jalur-jalur kecil soalnya tadi, jadi kita kurang familiar juga. Di Google Map banyak nyaranin masuk ke jalur-jalur kecil, kayak masuk ke desa-desa gitu ya. Nah, lalu kita sekarang keluar lagi ke jalur ini teman-teman. Jadi kita bakalan menuju arah Solo, tapi kita nggak akan masuk ke kotanya ya, kita bakal langsung
lewat di bagian utaranya Solo, dan kita masuk langsung menuju ke Wonosobo teman-teman. Nah, kita bakal makan dulu sate ya teman-teman ya. Nanti kita di tengah perjalanan kita sempetin untuk makan sate, durasinya sekitar 1 jam lagi dari sini teman-teman. Teman-teman, kita udah di Karanggede nih, sekitar 100 km lagi menuju Wonosobo ke hotel kita ya. Kita masih lumayan jauh dan kita kehujanan teman-teman di sini. Akhirnya kita ini memutuskan buat nggak jadi mungkin ya makan satenya, kita di yang terdekat aja sambil kita berteduh. Nah, ini kita ada ayam geprek sai teman-teman. Nah, kita jadinya makan di sini dulu deh. Hujannya gede banget nih teman-teman. Ini kita nggak bisa lewat, bener-bener nggak bisa lewat. Nanti kita kalau pakai jas hujan juga agak males ya teman-teman ya. Kita makan dulu deh, siapa tahu nanti abis ini kita berhenti hujannya ya. Oke, kita makan dulu teman-teman. Apa? Dapat dari Google juga itu terus. Yang lumayan ya gitu. Kan kemarin ngira-ngira apa dari sana teh. Di situlah. Ya. Makan. Udah lapar apa. Akan dibikin titik. Oh, nggak tahu juga. Ini makan terakhir malam ini berarti. Teman-teman, kita lagi di Sragen nih ya, udah jam 6:20. Kita tadi makan ayam geprek sai teman-teman. Nah, ini kita di kota Sragen lagi ada mati listrik. Jadi kita tadi habis beres makan mau berangkat ya, kita pas mau berangkat ternyata malah mati listrik teman-teman. Ini kayaknya satu jalan ini semuanya mati listriknya nih teman-teman. Cuma ada beberapa yang nyala, kayaknya ini yang memang punya genset. Nah, kayak ini klinik, ini ada toko besar punya genset. Nah, sisanya semuanya mati teman-teman, termasuk tadi kita lihat Alfamart di sebelah, dan ada ini juga teman-teman, pom bensin juga listriknya mati teman-teman. Kita mau beli bensin nggak bisa karena listriknya mati. Nah, sekarang kita lagi jalan teman-teman ya, ini semua karena udah cukup gelap, makanya kita sekarang ridingnya mau lebih hati-hati dan bergabung semuanya ya, supaya nggak kepisah-pisah. Soalnya takut ada yang nyasar ya, kita ya, udah gelap soalnya. Wah, ini kalau di jalanan kota gini susah ya buat bersatu ya teman-teman ya. Soalnya banyak kehalang mobil. Kita ini untuk jarak masih di sekitar 100 km ya teman-teman ya. 2 jam 53 menit. Kita nggak bisa terlalu cepat ternyata teman-teman, memang karena jalanan licin dan ini udah gelap ya teman-teman. Jalanannya juga nggak terlalu kosong, ini cukup padat nih di jalanan kota Sragen. Ini harusnya mudah-mudahan nih kita bisa sampai di jam 10 malam ya teman-teman ya, nggak terlalu malam lah, cukup kita masih bisa istirahat buat gas lagi besok teman-teman. Ini kita masuk ke daerah yang menuju ke Secang ya teman-teman. Ini hutan-hutannya pekat banget teman-teman daerahnya. Ini daerahnya sepi banget ya. Ini kita cuma ketemu 1 atau 2 kali mobil atau motor itu ya, ini tuh jarang banget. Teman-teman, kita udah sampai nih di alun-alun Wonosobo. Sekarang jam 10 malam teman-teman, kita sesuai target ya, 9.51 teman-teman. Ini kita udah sampai di kotanya, dan hotelnya kita ini ternyata ada di pusat kota teman-teman, Krishna Hotel. Ini di Google Map lokasinya tinggal 500 meter teman-teman, dekat banget ya. Akhirnya kita ini sampai juga ya. Ini udah capek banget teman-teman hari ini. Akhirnya sampai hotel nih. Ini sampai malam ternyata masih rame aja ya di sini ya.
Nah ini teman-teman Kresna Hotel. Ini kayak bangunan-bangunan tua gitu ya. Kalau di Bandung ini mirip sama Hotel Savoy Homan gitu ya, bangunan bekas Belanda gitu. Wah, hotelnya bagus juga ya. Wih, mantap nih. Kita langsung cari parkiran motor ya teman-teman ya. Ini hotelnya boleh juga ya. Yang mana Kun? Yuk mana aja ambil lah, random. Di sini kok. I see your boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never made while I Oh, bukan. stay in my lane. Kita nggak tahu di kamar berapa. Something in the way Malam teman-teman, hari ini udah jam setengah 11 malam. Kita udah sampai di Hotel Kresna yang ada di kota Wonosobo teman-teman. Nah, hari ini kita lewat perjalanan dari Pantai Watu Karang ke kota Wonosobo ini sekitar 13 sampai 14 jam teman-teman ya. Tadi sebetulnya perjalanannya jaraknya nggak terlalu jauh teman-teman, cuma sekitar 350 atau 370 km. Tapi secara waktu tempuh ini lumayan lama ya, kita malah lebih capek dari hari pertama yang kita menempuh jarak sekitar 600 km teman-teman. Nah ini di hari kedua ini kita banyak lewat jalan-jalan yang membelah gunung, lewat ke jalan pedesaan. Makanya kita banyak lewat ke jalan-jalan yang nggak bisa maju dengan cepat teman-teman, makanya kita banyak tikungan, banyak jalan kecil dan jalan jelek. Akhirnya kita hari ini lebih capek dari hari pertama teman-teman. Nah hari ini kita udah sampai di hotel, kita rencananya mau istirahat dan besok kita masih ada perjalanan untuk balik ke Bandung teman-teman. Jadi pastiin teman-teman ikutin perjalanannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutin perjalanan kita dari Bandung sampai ke Watu Karang dan sekarang sampai di Wonosobo. Oke, thank you teman-teman buat supportnya. Thank you.